Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang perkabungan Bapak Ibu, pada ini adalah saat ini live kita dalam telah upacara pemakaman Ibu Bambang, salah satu jemaat gereja GKI Nado Madiun yang kemarin sore jam 5 dipanggil oleh Tuhan. Lestari atau Ini Ibu Bambang upacara telah dipanggil pemakaman pulang ke rumah Ibu Bapa Bambang di surga atau Ibu Sri Lestari, pada hari Selasa dipanggil tanggal pada umur 70 tahun. 21 kemarin, dan pada hari ini kita akan memakamkan jenazah almarhum Ibu Sri Lestari dan didahului dengan ibadah lelayu pada saat ini yang sebentar kita akan mulai. Oleh karena itu, ini adalah suami dari Ibu Bambang atau Pak Bambang, semua, Bu Sri Lestari. Ini adalah Bapak Bambang yang suka sakit untuk sejenak stroke. kita Kiranya Tuhan dan melakukan Mas ibadah Lewi, Mas Pogi, sementara kita sambil menunggu dan Mbak Sarah, para petugas penggali makam yang sebentar lagi akan selesai, sehingga begitu kita mendapatkan informasi dari makam bahwa penggali makam sudah selesai, maka kita akan segera berangkatkan jenazah almarhum Ibu Sri Lestari ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Baik, kita akan mulai untuk ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nomor yang kedua, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai-selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai-sampainya dalam roh dan kebenaran sampai-sampainya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian, hormat, syukur kami di hadapan Engkau. Karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Dalam suasana duka ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menghiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Bambang. Oh Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan akan memimpin acara ibadah perkabungan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga melalui ibadah perkabungan ini kami semua akan dikuatkan bahwasanya kami ini hanya numpang saja di tengah-tengah dunia. Setelah itu kami harus kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, untuk kami mempertanggungjawabkan kehidupan kami selama kami menumpang di dunia. Biarlah melalui peristiwa duka ini Tuhan, kami disadarkan yang masih hidup ini Tuhan, bahwa kami pun nanti juga akan seperti ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah perkabungan ini Tuhan, kami menilik hati kami masing-masing, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing, supaya sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela ya Tuhan. Kami serahkan ibadah perkabungan pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus untuk keluarga almarhumah, yaitu Bapak Bambang, Mas Lewi, Mas Ponggi, Mbak Sarah, beserta dengan pasangan dan mungkin cucu, kami atas nama jemaat, atas nama Gembala Sidang menyampaikan ikut sepenanggungan. Dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan saja yang terus akan memberikan penghiburan, kekuatan dan keikhlasan kepada panjenengan semuanya. Dalam pujian dikatakan bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita juga akan kembali ke sana dengan tidak membawa apa-apa. Pada prinsipnya bahwa setiap kita umat manusia, siapapun, bagaimanapun, kita akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang akan terus hidup selama-lamanya di dunia. Bahkan kalau kita mau meneliti ya, bahwa usia manusia itu betul-betul sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat singkat. Ya, dalam beberapa waktu ini, ya ini adalah orang yang keempat ya, dalam bulan Oktober dan November ini, ya, yang saya layat dan yang saya layani. Ya, rata-rata yang paling tua adalah 84 tahun yang hari kemarin ya, hari kemarin itu Mbak Suratman. Kemudian Ibu Bambang ini usianya 70 tahun lebih sedikit bulan. Ya, kebetulan tanggal lahir dan bulannya itu sama dengan saya, 12 Juni. Ya, seperti itu. Karena itulah mari kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul menyadari bahwa keberadaan kita sebagai umat manusia ini betul-betul sangat misteri dan
betul-betul kita tidak akan pernah menduga kepergiannya begitu tiba-tiba dan tidak ada firasat dan Bapak tanda-tanda Ibu, dalam apapun ibadah secara, penggabungan pada manusia, bahkan siang hari secara ini dunia tidak ada pesan apapun. dilayani oleh Bahkan Bapak Pendeta Misael almarhumah ini Mirno MTH SPD, beberapa hari yang lalu di berkata, mana bilang kepada saya, Pak, nanti Natalan saya dalam mau ibadah datang penggabungan bersama ini dengan Bapak, saya nanti mau Tuhan memakai naik Grab atau tiap apa. kita Iya Bu, untuk ya kami dengan senang hati tetap itu bisa rawuh, berjaga-jaga ya. di dalam Tapi ternyata hidup kita, karena hidup kita firasat adalah itu, ya, misteri. perkataan itu adalah Kita mempersiapkan diri tidak untuk tahu dia apa datang yang terjadi di depan sowan kita. ke Tapi Bapa bersama di surga. Tuhan pasti Nah, ini adalah Tuhan akan kasih rencana tahu manusia ingin tanda-tanda seperti di itu. dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan punya waktu dan kehendak yang berbeda atas juga kehidupan kita. Oke, karena itu mari kita akan lanjutkan untuk pujian yang kedua kita, yaitu kita minta supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita, karena kekuatan itu hanya dari Tuhan saja. Maka mari kita akan memuji dengan pujian nomor yang ketiga. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi amal yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihadapkan musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, sungguh hati kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Firman-Mu lah yang akan memberikan penghiburan kepada kami di saat kami susah, di saat kami berduka. Firman-Mu yang akan memberikan sukacita kepada kami. Di saat kami lelah dan capek, firman-Mu yang akan memberikan kekuatan. Di saat kami putus asa,
Firman-Mu lah yang akan memberikan pengharapan kepada kami. Bahkan di saat kami mengalami jalan buntu, dan firman-Mu lah yang membuka jalan untuk kami. Bapa, kami rindu pada saat ibadah perkabungan ini, kami diberitahukan oleh firman-Mu tentang realita, tentang kehidupan, dan tentang pengharapan kami di masa-masa yang akan datang. Terpujilah ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan dan keluarga besar almarhumah Ibu Sri Lestari yang dikasihi oleh Tuhan. Satu pertanyaan kepada kita. Mengapa manusia itu bisa mati? Padahal pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Ya, pertama Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Tetapi kenapa manusia bisa mati? Mati artinya putus hubungan antara manusia dengan Allah. Dan mati yang kedua artinya adalah putusnya antara roh dan tubuh kita. Di dalam Alkitab, ya, firman Tuhan berkata, supaya kita ini betul-betul paham kenapa manusia itu kok bisa mati. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16, Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah berfirman, ya, perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sejarah awal mengapa manusia itu bisa mati. Ketika Tuhan memberikan firman itu, manusia tidak akan mati sebenarnya kalau dia tidak melanggar firman Tuhan, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Nah, dalam perjalanan hidup manusia, Adam dan Ibu Hawa, maka tergodalah Ibu Hawa ini untuk memakan buah pengetahuan itu. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang pertama inilah yang membuat seluruh keturunannya sampai hari ini, sampai pada kita ini, mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Oleh karena itulah, maka kita harus paham kenapa manusia bisa mati. Yaitu Bapak Ibu Saudara, ya, karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu, sehingga kematianlah yang menjadi upahnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Jadi jelas, kalau kita ini mati, berarti kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Lalu pertanyaannya, siapa manusia di bumi, di dunia ini? Kita semua, saya dan saudara, yang berani berkata saya ini bukan orang berdosa. Adakah di sini yang memiliki keyakinan bahwa dia tidak berdosa? Adakah di antara kita? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Kita semua merasa, mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Ciri orang yang berdosa adalah penuh dengan kelemahan. Kalau panjenengan masih bisa sakit, itu menunjukkan
bahwa panjenengan itu adalah orang berdosa. Kalau panjenengan tidak pernah merasa sakit, ya, mbah boyoke, mbah untune, nuwun sewu, ya, atau mata, atau apa saja. Jadi orang yang sempurna itu dia tidak akan pernah merasa sakit penyakit, tidak akan pernah mampu untuk menyakiti tubuhnya. Tapi kalau panjenengan ini, ya kita semua ini pernah merasa sakit, itu tandanya bahwa kita ini bukan orang yang sempurna, bahwa kita ini adalah orang yang telah berdosa. Nah, tadi dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian. Sehingga yang namanya kematian ini bukan sesuatu hal yang apa? Bukan sesuatu hal yang aneh. Itu hal yang biasa. Semua orang pasti akan mengalaminya. Karena memang itu sudah menjadi upah kita. Bapak Ibu tentu kalau melakukan sesuatu kepengen diupahi toh. Nah, karena itulah kalau kita melakukan dosa, diupahi maut, kematian, ya diterima, disyukuri. Tidak harus kita menyesal kalau saya bisa mati. Tidak ada. Ini adalah sesuatu kenyataan. Ya, itu adalah suatu kenyataan yang kita semuanya pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan mengalaminya. Hanya masalah waktu saja. Kemudian masalah orang mati dengan cara atau bagaimana dia mati, itu no problem. Itu tidak ada masalah. Ya, entah orang meninggal dunia waktu dia di atas naik pesawatnya kemudian hilang, atau di tengah laut kemudian dimakan hiu, ya, atau mungkin di mana saja, di jalan, di mana, di rumah sakit, itu tidak ada kaitannya. Itu hanya sebagai sarana saja, ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang itu kalau meninggalnya dengan cara ini, wah pasti itu dosanya banyak. Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita merasa kalau meninggal, tidur lalu meninggal itu dia punya dosa. Itu bukan menjadi suatu ukuran. Cara orang meninggal macam-macam, ya toh, macam-macam. Ada yang kemarin panen raya COVID-19. Nah, apakah kita merasa kalau yang tidak kena COVID ini dosanya sedikit, lalu yang punya kena COVID itu wah itu dosanya oke, karena diserang COVID? Apa itu ukurannya? Enggak. Ya. Kalau karena COVID orang dosanya banyak, sayalah orang yang pertama di sini. Ya, yang kena COVID, ya, sama Pak Har, mana Pak Har? Ya, Pak Har. Ini alumni kita sama-sama Pak ya. Nah, kita ini alumni COVID-19. Nah, itu kalau kita sampai hari ini masih hidup, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan semata, bukan karena hebat dan kuat kita. Bukan, tapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Ya bersyukur satu sisi. Ya almarhumah ini dipanggil saat ini. Ya kalau dipanggilnya beberapa waktu yang lalu, kita nggak bisa ngelayat. Pasti nggak boleh. Ya, hanya paling nanti cuma saya saja sama beberapa orang di makam gitu ya. Seperti almarhum Bang Narto, ya seperti itu. Wah, ya, dan sisi kita ya bersyukur tak dengan cara apa saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberikan solusi. Memang betul kita akan mati, ya, secara tubuh, badan wadah kita ini, ya, ini akan dikembalikan kepada asalnya. Tetapi roh Allah akan kembali kepadanya. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ini selamat kembali kepada Allah, roh kita, itu juga karena kasih karunia. Bukan karena kita ini orang baik, karena memang tidak ada seorang pun yang baik. Bukan karena kita ini orang yang saleh, karena di mata Tuhan, kesalahan kita itu seperti kain kotor, seperti gombal mukio, kata Tuhan. Itu kesalahan kita. Ya. Jadi kalau kita secara manusia mungkin merasa orang itu orang saleh, orang baik. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan berkata,
Ya, kesalahan kita ini seperti kain kotor. Kalau kain kotor panjenengan mau nggak pakai? Nggak pakai ya, nggak mau ya. Pakai baju kotor mau nggak? Kecuali orang gila. Ya, kalau kita masih waras, tentu kita akan pakai pakaian yang bersih. Nah, itulah di mata Tuhan bahwa kesalahan kita itu seperti kain kotor. Baik menurut mata dan pandangan manusia, belum tentu itu standarnya Tuhan. Karena itulah maka kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin kembali kepada Allah kalau bukan Allah sendiri, kalau bukan karena Tuhan sendiri yang mengizinkan kita kembali kepadanya. Orang yang meninggal itu hanya ada 2 tempat, Bapak Saudara. Ya, tempat yang pertama, Alkitab bukan saya. Alkitab berkata, siapa yang meninggal di dalam Kristus, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu kata Alkitab. Ya, jadi jelas orang yang meninggal di dalam Kristus, dia akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus ada di sana. Inilah sesuatu yang luar biasa, suatu hal yang istimewa bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi jelas, ya. Jadi hidup yang kekal itu akan diberikan kepada kita, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Ya, matinya di dalam Tuhan. Karena apa? Sudah ada tempat yang disediakan. Ada jaminan, Bapak Saudara. Ya, kalau ada jaminan itu berarti apa? Ya, ada kepastian. Dan yang nggak ada jaminan, ya orang yang pastinya. Ya kan? Nah, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Jelas sekali. Alkitab sudah berkata dengan begitu sangat jelas sekali. Supaya kita sebagai orang-orang yang masih hidup ini tidak bingung, kita tidak bersedih. Ya, boleh menangis, boleh silakan. Bersedih, boleh. Tetapi jangan berlarut-larut. Ya, jangan berlama-lama. Ya, karena orang tua kita, ya istri kita, suami kita yang telah dipanggil Tuhan misalnya, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Orang sudah penak di sana kok, kita di sini malah repot. Kan begitu. Ya, secara manusia memang kita sangat-sangat kehilangan. Ya, kita betul-betul sangat-sangat kehilangan orang tua kita, istri kita. Tetapi secara rohani, Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, Bapak Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Firman Tuhan sangat jelas. Ya, jadi manusia itu ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sudah itu akan dihakimi. Kita semuanya, Bapak Saudara, tidak ada yang kelewatan. Kita semuanya ditetapkan mati 1 kali, dan setelah itu nanti kita akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dihakimi. Dihakimi karena apa? Ya itu karena perbuatan kita. Jadi selama kita ini hidup di dunia ini, perbuatan-perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jelas sekali. Ya, semua orang yang akan dihakimi menurut perbuatannya. Bagaimana kita selama hidup di dunia ini, perbuatan kita baik atau tidak baik, hanya Tuhan yang tahu. Tetangga yang tahu. Kadang-kadang tetangga juga tidak tahu. Ya kan? Nah, biarlah kita ini masing-masing sadar bahwa kita semuanya akan mempertanggungjawabkannya.
perbuatan kita selama kita menumpang di dunia ini. Jadi almarhumah ini akan dihakimi oleh Tuhan itu berhentinya sejak kemarin. Mungkin jam berapa kemarin itu meninggal, ya sudah. Untuk hari ini sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan seterusnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi ketika hari terakhir sampai dia waktu masih kecil ya, almarhumah masih kecil dulu, kira-kira umur berapa, bisa ngantemi koncone, bisa misui koncone, nah itulah akan diperhitungkan. Ya, itulah yang akan diperhitungkan. Semua tercatat rapi, ada catatannya. Ya, semuanya perbuatan kita, semuanya ada rekamannya. Malaikat yang merekam, bukan manusia. Ya kan? Lalu itulah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Ini jelas, ya akan dihakimi menurut perbuatan kita. Makanya mari selama kita masih hidup ini melakukan banyak perbuatan baik, supaya nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban, ya perbuatan kita itulah yang akan menjawab. Ya, perbuatan kita itulah yang akan menjawabnya. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, kita kedapatan sebagai orang-orang yang nantinya orang yang berbahagia. Ya, tetapi jangan sedih hati, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang tadi dikatakan Kristus sudah mati hanya satu kali saja. Ya, Tuhan sudah mati satu kali untuk apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa kita. Inilah istimewanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada jaminan pengampunan. Memang dosa kita banyak, tetapi kasih karunia Tuhan lebih banyak daripada dosa kita. Kalau tidak demikian, maka tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena hasil pekerjaanmu, bukan juga hasil perbuatanmu, usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan luar biasa kepada kita, memberikan jaminan pengampunan, dan Tuhan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, asal kita percaya sampai kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu akan memberikan tuntunan kepada kami. Firman-Mu akan memberikan pemahaman kepada kami. Firman-Mu yang memberikan kepastian kepada kami. Dan firman-Mu ya Tuhan yang akan memberikan kepada kami hidup yang lebih baik. Menyadarkan kami yang masih hidup, supaya kami betul-betul sadar Tuhan, bahwa kami akan mengalami hal yang sama, hanya menunggu waktu saja. Karena itu biarlah kami yang bijaksana mempersiapkan hidup kami. Kami merubah hidup kami, sikap kami terhadap semua orang, terhadap sesama kami. Kami harus berbuat baik. Kami tidak boleh punya satu musuh pun, karena satu musuh terlalu banyak ya Tuhan, dan 1 juta sahabat masih terlalu sedikit. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah supaya hidup kami di dunia ini, kami berbaik hati kepada semua orang. Kami bahkan boleh mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi kami, seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepadanya. Berdoalah baik kepada mereka yang membenci kamu. Itulah ajaranmu ya Tuhan. Hal ini memang tidak mudah, tapi kami harus melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kekuatan daripada-Mu, kami mampu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan untuk semua orang, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, bahkan orang-orang yang tidak pernah kami kenal. Tuhan, taruh dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki kasih, supaya kami sungguh-sungguh mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kalau kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Bapa kami yang di surga juga tidak akan pernah mengampuni kami. Sebab itu ya Tuhan, tolong lepaskan kami, berikan kami untuk bisa mengampuni kepada saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, sebagai pujian penutup ibadah perkabungan pada saat ini, kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, pujian nomor 8. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum peti jenazah ini kita tutup, nanti saya berikan kesempatan untuk memberikan penghormatan yang terakhir secara khusus bagi keluarga, jadi putra dan putrinya dan suaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelumnya kita akan tutup firman Tuhan sudah selesai berdoa, ya. dan kita Doa akan penutup, memasuki dan setelah itu penghormatan nanti terakhir kalau kepada jenazah penggali secara makam khusus sudah buat keluarga selesai, lebih maka dahulu, kita setelah akan itu langsung pada sidang jemaat dan kepada untuk yang lain. dimakamkan di sana. Kita Baik, mari kita akan berdoa untuk kita perhatikan. mengakhiri ibadah perkabungan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau sudah menyertai kami. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan hidup kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan terus akan menolong kami secara khusus, ya Tuhan, untuk acara berikutnya. Kami akan mengantarkan jenazah almarhumah Ibu Sri Lestari ke tempat pemakaman, yaitu di tempat peristirahatannya yang terakhir di sana. Kau akan menyertai kami, Tuhan. Kau akan melindungi dalam perjalanan dari rumah duka sampai ke pemakaman. Tuhan yang akan menolong kami. Berikan sekali lagi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya, baik suami dan anak-anaknya, cucu, menantu, semuanya.
Dan kami juga sebagai sahabat, sebagai saudara, saudara seiman, sebagai tetangga, sebagai kerabat. Tuhan tolong berikan kami kekuatan dan keikhlasan untuk melepaskan saudara kekasih kami ini yang telah Tuhan panggil kemarin. Tuhan terima kasih buat segala kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan untuk para bapak-bapak yang menggali makam. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Bahkan Tuhan akan tolong supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan Tuhan akan memberkati supaya proses pemakaman nanti juga bisa berjalan dengan lancar, selesai, dan kami kembali ke tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Kiranya kasih dan karunia, damai dan sejahtera, berkat yang dari surga turun dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian, upacara pemberangkatan jenazah, pemakaman sampai selesainya disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai dan kita akan memberikan Pada penggabungan sudah selesai, dengan kita cara akan memberikan lanjutkan minyak kepada penghormatan terakhir kepada jenazah Ibu Sri Lestari. Mungkin mau kasih Pak Bambang. Iya. Iya, kita perhatikan ini Pak Bambang, suami daripada Ibu Sri Lestari. Dia akan penghormatan yang terakhir kepada istri. Ya. Selamat jalan Bu Bambang Sri Lestari dengan Bapak di surga. Ya. Sini aja ya. Kami sejahtera dan Video aja ya. Gak bisa Pak. Ini adalah Mas Pongki, putra daripada Ibu Lestari dan Pak Bambang. Dan penghormatan terakhir kepada Ibunda. Terima kasih Mas Pongki, Tuhan berkati. Ya, ini adalah istri daripada Mas Pongki. Ya. Terima kasih. Ini adalah Mas Lewi yang dari Surabaya, putra daripada Bapak dan Ibu Bambang, memberikan penghormatan yang terakhir kepada Ibunda. Tuhan memberkati dan mengasihi keluarga Bapak Ibu Bambang. Ya, ini Mas Lewi, istri. Ya, ini istri daripada Mas Lewi yang dari Surabaya juga, memberikan penghormatan terakhir kepada Ibunda, Ibu Mertua, Ibu Sri Lestari. Ya, terima kasih. Kemudian ini adalah putri daripada Bapak Ibu Bambang, Mbak Sarah, memberikan penghormatan terakhir kepada Ibunda. Ya. Ya. Mbak Sarah ini putri yang terakhir atau ya, terima kasih Mbak Sarah. Adiknya Bu Bambang, ya, ini adiknya Bu Bambang memberikan penghormatan terakhir kepada kakaknya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Adiknya Pak Bambang. Oh, adiknya Pak Bambang. Ya. Ini adiknya Pak Bambang. Berikan penghormatan terakhir. Terima kasih, Bu. Ini adiknya Ibu. Hah? Oh, besan daripada Ibu Bambang.
Iya, Tuhan berkati Ibu. Makasih. Makasih, Tuhan berkati. Ini adalah keluarga besar daripada Bapak Ibu Bambang. Ini ponakan. Ya, berikan penghormatan terakhir pada Bu Bambang. Jemaat, jemaat Tuhan. Acara sudah. Ibu Gembala, Bu Misia, berikan penghormatan terakhir. Ya, makasih. Ya, selamat ya Bu, selamat jalan. Ibu sudah bersama Bapak di surga. Makasih. Bu Soka. Bu Soka ini yang merawat tiap hari Bu Bambang dan Pak Bambang, memberikan penghormatan terakhir. Makasih Bu Soka. Yang lainnya cuma di luar. Sudah ya. Ya silakan yang mau pakai Ya. Ya, ini Bu Catur. Ya, masih kerabat daripada Ibu Bambang, Bapak Stefanus. Ya, Pak Yas, monggo. Ya. Selamat jalan pada Bu Bambang. Ya. Ya, itu Bu Pak Yas. Ya, ini Bu Pak Yas. Ya, terima kasih. Ya. Rutin. Terima kasih. Ya, Bu Susi. Jalan ya Ibu. Ya. Bu Siagian sebentar lagi. Monggo. Iya. Oh, ini cucunya Bu Bambang, anaknya Mbak Sarah. Oke, berikan penghormatan pada terakhir buat nenek ya. Oke, makasih. Ya, selamat jalan nenek. Ini juga ya. Ya. Makasih. Ini juga cucu putra dari Mbak Sarah ya. Ya, selamat jalan nenek ya. Ya. Sudah. Sudah. Ya. Ini cucunya. Cucu ya. Oke, ini cucu-cucunya memberikan penghormatan terakhir pada nenek. Ya. Sudah. Sudah semua ya. Ini Bapak Pendeta mana? Peti ditutup. Bapak Pendeta mana? Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan siaran ini, bentar peti akan ditutup, bentar akan berangkat ke lokasi pemakaman di pemakaman Sembungan, Jomulyo, Madiun. Ya. Ya. Ya, ini diambil. Ini diambil Mas Rian. Ini diambil. Ya, nanti tutupnya Nanti sore ada penghiburan. sore. Iya. Oke, masih Mas Oke. Nanti sore ada baktian penghiburan. Ya. Putra putri daripada Ibu Bambang. Ya. Silakan. Silakan ya. Sudah.
Dah. Dah. Ya, Mbak Sarah. Peti akan ditutup. Ayo, tunggu dulu. Udah. Ya, sudah. Udah sini. Pindah sini. Pindah sini. Pindah sini. Ya. Ya. Oke, Mas Lewi dibantu Pak Panus dan Mas Pongki bisa menutup pintu. Jadi Mas Rian. Bapak Ibu, peti sudah ditutup. Ya. Ya. Itu tangisan daripada Mbak Sarah yang ditinggal. Ya, kita harus maklumi bahwa ibu yang tercinta meninggalkan. Ya. Ya, sudah. Ya. Sudah, tinggal malu paku. Ayo Mas Rian, dipaku Mas Rian. Ya. Digerayangi dulu, dipasne pas. Pas nih mas tripleknya. Ya. Ya. Lagi. Ini tengah nanti ya. 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 Oke. Udah, Pak. Ya sudah. Diangkat keluar ya. Diangkat keluar. Kereta di mana? Ada di depan. Sudah siap? Belum siap yang jangan Keretanya ada. Oh itu. Ya. Kak. Kayaknya peti nggak peti. Hah? Nggak buat kayu ini aja. Biasanya tumpang situ Pak ya. Apa ya? Ya. Kan?
Bantu yang angkat Pak. Pak Yas. Pak Didik bantu yang angkat petinya. Pak. Laku tuh. Ya itu cedak ya. Balik desa kok. Bapak Ibu, jenazah sudah keluar dari rumah duka. Bentar masuk pada kereta jenazah. Ya. Ini belakang. Ada bangke. Ya peti betul sakit. Oh, peti sakit. Ya. Sakit betul nang. Sakit. Sakit. Ini diturunkan. Diturunkan. Oh. Ada ini. Oh. Ya, 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 ya. Iya. Ya. Dah, tumpang situ. Yang kepalanya mana? Ya, sini sini Mas Rian, sini. Ya, kepalanya dulu. Ya, dibantu tuh. Yang di sini 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 diangkat bisa Depannya diangkat. sini, Pak. Ya. Depannya nggak diangkat. Didorong. Ini belakang agak turun tangannya benar. Oh, didorong. Oke, oke, oke. Agak turun sini. Turun. Terus. Terus. Dikit Mas, dikit. Ya. Tahan. Oke. Oke. Angkat dulu, taruh dulu. Nah. Ya. Dorong. Udah segitu aja. Ya, kita akan berangkat ke lokasi pemakaman. Sudah siap, monggo. Dipun berangkataken. Oke, ya. Nah, berbunga di depan, monggo. Kalem-kalem mawon. Di depan siapa ada? Ya, oke, oke.